Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya adik-adik? Alhamdulillah. Pada hari ini, perkenalkan nama saya Nur Afifah. Saya akan membawakan atau mengajarkan kepada adik-adik semua tentang perkembangan teknologi produksi pangan di tema 7 subtema 1. Jadi terlebih dahulu sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi, silakan adik-adik buka halaman 4 di subtema 1. Nah, di situ ada lagu judulnya Rotiku karya Ate Mahmud. Terlebih dahulu Ibu akan memutar lagunya, terus kalian mengikuti. Kita dengarkan iramanya bersama-sama, kita nyanyikan bersama-sama. Ya, Ibu akan memutarnya. Ya, itu tadi dia lagunya, judulnya Rotiku. Jadi adik-adik semua sudah tahu bagaimana pola iramanya, atau mungkin kita bisa nyanyikan satu kali lagi. Ya, semua ikuti kakak bersama-sama. 1, 2, 3. Rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat, ku tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Nah, semuanya sudah pandai bernyanyi ya. Sekarang kita lihat pola irama dari lagu Rotiku tersebut. Pertama yaitu kita lihat di teksnya ada warna-warni ya, ada warna hijau, ada warna ungu, ada warna merah, dan ada warna biru. Jadi di setiap teks itu, di setiap kalimat dalam lagu tersebut memiliki pola irama yang berbeda-beda, ditandai dengan diberikannya warna berbeda-beda pada setiap liriknya, pada setiap iramanya. Pertama yaitu warna hijau untuk lirik Rotiku persegi 4. Kemudian pada kalimat yang kedua, kulitnya berwarna coklat. Nah, pada teks yang kedua atau lirik yang kedua itu berwarna ungu, ditandai dengan iramanya yang berbeda dari lirik yang pertama. Kemudian di lirik yang ketiga, ku tutup rapat-rapat, juga memiliki pola irama yang berbeda. Begitupun juga dengan lirik yang keempat, supaya tidak dimakan lalat. Nah, itu juga merupakan memiliki pola irama yang berbeda. Jadi, siapa yang bisa menyimpulkan dari apa kesimpulan dari pola irama dalam judul lagu Rotiku ini?
Ya, jadi dalam judul lagu lagu Rotiku ini memiliki pola irama yang berbeda. Jadi siapa yang tahu apa itu pola irama? Nah, pola irama itu adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Pola irama muncul karena adanya secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Nah, jadi pola irama itu muncul secara berulang-ulang dalam lagu dan teratur terus. Kayak seperti ini Rotiku. Rotiku ini memiliki pola irama yang berbeda-beda karena di setiap liriknya, di setiap partnya dia memiliki iramanya tersendiri, polanya tersendiri. Nah, di situ kita sudah bisa lihat ya dari warna-warna yang berbeda dari tiap pola iramanya. Nah, bagaimana dengan lagunya tadi adik-adik? Apakah sudah paham apa belum? Apa itu pola irama dan bagaimana pola irama dalam lagu Rotiku tadi? Ya, kalau sudah paham, selanjutnya kita masuk ke halaman atau buka halaman 6. Ya, buka halaman 6. Di situ ada teks atau bacaan dengan judul Teknologi Pangan. Ya. Sekarang di situ adik-adik bisa membaca tentang teknologi pangan, apa itu teknologi pangan, kemudian apa-apa saja dari hasil teknologi pangan. Tapi terlebih dahulu kakak meminta adik-adik agar membacanya, kemudian nanti kita akan menjawab soal atau tugas yang ada di halaman 7 tentang bacaan dari teknologi pangan ini. Ya, silakan dibaca, kakak beri waktu 5 menit untuk membacanya. Nah, apakah adik-adik sudah selesai membacanya? Oke, baik. Sekarang kita bergeser ke halaman 7. Kita jawab soalannya bersama-sama sembari kakak jelaskan dari apa yang bisa kita simpulkan dari teks teknologi pangan ini. Oke, yang pertama soalnya itu apa arti dari pangan? Nah, siapa di sini yang tahu apa arti pangan? Kan jawabannya sudah ada di teks tadi, tinggal kita kembali mereview, kita melihat kembali berdasarkan pertanyaan-pertanyaan itu. Kita diuji kembali apakah kita sudah memahami bacaannya atau belum. Jadi yang pertama soalnya apa arti dari pangan? Nah, adik-adik, arti dari pangan itu adalah makanan. Pangan itu adalah makanan. Makanan itu banyak ya, banyak sumber-sumbernya juga banyak dari alam. Contohnya yaitu kita bisa mengambil makanan dari hasil kebun, hasil pertanian, hasil peternakan. Nah, apa itu contoh dari hasil makanan dari hasil peternakan? Nah, makanan dari hasil peternakan itu contohnya yang berasal dari hewan ternak seperti sapi, kambing, itik, ayam, kerbau, dan lain sebagainya yang menghasilkan makanan. Nah, makanan-makanan itu kemudian disebut dengan pangan. Nah, contohnya yang bisa kita ambil dari sapi yaitu susunya, dan itu pun juga begitu pula dengan kambing, dengan kerbau kita bisa mengambil susunya juga dagingnya. Kalau hewan ternak seperti ayam, bebek, itik, itu kita bisa mengambil pangan atau makanannya berupa telur dan juga dagingnya. Kemudian hasil pangan itu kita olah menggunakan teknologi pangan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu
kita mengolah makanan itu agar produksinya lebih baik lagi, tidak cepat busuk, bisa tahan lama. Kemudian kita pindah ke nomor 2. Pertanyaannya yaitu, apakah hasil panen pertanian dan peternakan dapat bertahan lama? Nah, jawabannya juga ada dalam teks. Silakan, siapa yang ingin menjawab soalan nomor 2? Nah, soalan nomor 2 itu kita bisa menemukannya di paragraf kedua. Nah, di situ apakah hasil panen pertanian dan peternakan dapat bertahan lama? Nah, hasilnya itu tidak bertahan lama karena kalau dia masih alami, dia akan cepat membusuk, kecuali kita olah menggunakan teknologi pangan. Kita olah, kita buat makanan dari hasil pangan itu, dari hasil pertanian dan peternakan itu, seperti daging dan susu kambing atau susu sapi. Terus kemudian kita olah, kita jadikan seperti makanan-makanan yang tahan lama, contohnya keju. Apalagi yang olahan dari daging itu, contohnya rendang. Kita buat agar bisa tahan lama. Kemudian kalau dari hasil pertanian itu contohnya ada kacang kedelai, jagung, ubi, dan lain sebagainya. Kita olah, kemudian kita jadikan makanan yang tahan lama. Contohnya tadi sebelumnya kita sudah menyanyikan lagu Rotiku. Nah, ada yang tahu tidak? Roti itu berasal dari bahan apa? Dari makanan apa? Dari tumbuhan apa? Nah, roti itu berasal dari tepung. Tepung itu bisa berupa dari gandum ataupun kedelai ataupun lain sebagainya. Seperti ubi juga bisa. Kemudian kita olah menggunakan teknologi pangan, jadilah roti dan yang bisa bertahan berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun. Tidak seperti sebelum kita mengolah hasil panen itu, hasil pertanian itu seperti kacang kedelai saja ataukah gandum saja yang akan cepat membusuk. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan ketiga. Bagaimana cara mengolah hasil panen? Nah, bagaimana cara mengolah hasil panen? Tentu saja dengan menggunakan teknologi pangan. Nah, apa sih itu teknologi pangan? Nah, teknologi pangan itu adalah teknologi yang dapat menghasilkan makanan baru atau penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah makanan. Jadi ada makanan tetapi makanan itu diolah kembali menjadi produksi yang baru dan tahan lama sehingga dia tidak busuk, dia tidak cepat busuk. Tidak seperti contohnya susu. Susu kan kalau dia tidak diolah sebelumnya atau tidak kita buat makanan seperti dodol atau keju, pasti dia akan cepat busuk. Tetapi kalau kita sudah olah dengan baik, seperti keju, dia bisa bertahan selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Kemudian hasil pangan atau teknologi pangan itu tetap menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Nah, itu dia manfaatnya. Kemudian kita pindah ke nomor 4. Apa saja contoh makanan yang terbuat dari kacang kedelai? Nah, ada yang tahu tidak? Satu contoh saja dari kacang kedelai itu apa? Makanan yang berasal dari yang diolah dari kacang kedelai. Nah, betul sekali. Jawabannya adalah tempe. Selain tempe apa lagi? Nah, ada tahu, ada susu kedelai, dan juga kecap. Nah, kecap itu berasal dari kacang kedelai juga.
Jadi ada banyak sekali makanan yang bisa diolah yang berasal dari hasil alam, seperti hasil dari peternakan dan hasil dari pertanian atau perkebunan. Kemudian kita pindah ke nomor terakhir, yaitu nomor 5. Apa manfaat dari teknologi pangan? Nah, sebelumnya kakak sudah mengatakan atau sudah menjelaskan bahwa hasil manfaat dari teknologi pangan yaitu kita dapat mengolah makanan yang sebelumnya masih asli atau masih tidak tersentuh dengan apapun, contohnya susu dan tumbuh-tumbuhan seperti kacang kedelai. Kita mengolahnya menjadi makanan baru yang produksinya lebih bagus dan juga tahan lama agar makanan tersebut tidak cepat busuk. Ya, semuanya saya kira sudah paham ya tentang apa itu teknologi pangan dan bagaimana cara mengolah hasil pangan tersebut sehingga bisa membuat makanan itu tetap awet, sehingga bisa membuat inovasi baru dalam membuat makanan dari hasil alam dari peternakan dan pertanian. Nah, adik-adik, kemudian kakak di sini akan memberikan kalian tugas. Coba buka halaman 8. Nah, di situ ada tugas 5 nomor tentang tuliskan 5 hal yang kamu ketahui setelah membaca teks teknologi pangan. Nah, di situ kakak minta kalian mengerjakannya, kemudian kita akan pindah ke pembelajaran berikutnya atau latihan berikutnya setelah adik-adik sudah mengerjakan tugas tersebut. Nanti kakak akan menilai bagaimana cara adik-adik mengerjakan tugasnya. Kakak akan memberikan nilai dan setelah itu kita akan pindah ke latihan berikutnya. Kakak akan memberikan waktu 10 menit sampai 15 menit untuk adik-adik mengerjakan 5 nomor itu. Ya, saya kira kakak akan mulai memberikannya waktu untuk adik-adik sekarang. Ya, silakan dikerjakan. Nah, tugasnya kemudian dikumpul di meja ibu. Nanti ibu akan periksa dan kita akan mereview kembali jawaban dari adik-adik semua. Kemudian kita pindah ke latihan ayo mengamati. Nah, silakan buka tetap masih di halaman 8. Di situ ada teks yang Ibu Edo sedang membuat tahu. Ya, silakan dilihat semuanya adik-adik. Oke, sudah dilihat semuanya? Nah, di situ ada teks Ibu Edo sedang membuat tahu. Edo mengajak teman-teman untuk melihatnya. Semua tertarik dan ingin belajar membuat tahu. Nah, apa tadi bahan pangan dari tahu apa? Ya, yaitu kedelai. Nah, yang pertama, cara membuat tahu cukup mudah. Ibu menghaluskan dan merebus kedelai. Hasil rebusan disaring hingga tak ada ampas. Nah, yang hasil rebusan tahu itu, hasil rebusan kedelai tadi itulah yang akan menghasilkan tahu. Nah, di sini kita akan belajar tentang luas permukaan. Jadi kita lihat halaman 9, di situ ada luas permukaan suatu bidang. Nah, luas permukaan apakah yang akan diukur? Yaitu luas permukaan tahu atau kain untuk mengukur luas tahu yang Ibu Edo buat. Nah, ayo kita lihat bersama-sama. Di situ Ibu Edo mengukur luas kain untuk menyaring tahu menggunakan satuan yang tidak baku. Nah, di situ kita lihat pada buku ada kain A yang berbentuk persegi panjang. Persegi panjang. Ini kain A.
Dan ada kain B berbentuk persegi. Nah, di situ ada kain A dan kain B. Nah, satuan luasnya itu yaitu bentuknya persegi. Di situ ada warna kuning bentuk persegi, yaitu adalah satuan luasnya. Kemudian, kain menutup seluruh permukaan tahu. Setelah ditutup, kemudian diukur menggunakan satuan luas. Nah, satuan luasnya yang tadi ya. Kemudian akan terlihat gambar seperti yang di buku. Coba kalian lihat, ada gambar di buku. Ada berapa satuan luas pada kain A? Nah, ayo kita hitung bersama-sama. Di buku ada satuan luas di dalam kain A yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, satuan luas pada kain A itu ada 8. Kemudian kita pindah ke kain B. Nah, kita lihat berapa satuan luas pada permukaan kain B. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Jadi di kain B itu ada 16 luas permukaan tahu. Kemudian kita lihat di buku di halaman 10. Di situ Edo dan teman-teman menghitung banyak tahu yang menutupi seluruh permukaan kain A dan juga kain B. Ini kain B. Nah, perlu diketahui bahwa banyak satuan persegi yang menutup tanpa celah pada suatu tempat menyatakan luas tempat tersebut. Nah, jadi maksudnya banyaknya persegi dalam suatu permukaan tanpa celah, maksudnya tanpa ada yang menghalangi ataupun maksudnya tanpa celah itu adalah rapat ya. Nah, itu adalah luas tempat. Kemudian kita lihat di sini banyak tahu yang menutupi permukaan kain A ada berapa tadi tahunya? Ada 8. Kemudian yang menutupi kain B ada berapa banyak tahu? Nah, ada 16. Maka bisa disimpulkan bahwa tahu yang dibuat oleh Ibu Edo dari kain A itu sebanyak 8 dan di kain B berapa? Ada 16. Jadi 8 ditambah 16 sama dengan berapa? Nah, 24. Nah, oke. Semuanya bisa hitung bersama-sama. Kita gabungkan kain A dan kain B-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24 buah tahu yang dibuat oleh Ibu Edo. Nah, adik-adik semuanya sudah paham cara menghitung luas suatu tempat atau luas suatu bidang. Nah, sekarang kalau begitu kita pindah ke halaman 11. Di situ ayo berlatih. Amati gambar-gambar di bawah ini. Hitunglah luas dari setiap gambar berikut. Yang pertama ada gambar A berwarna kuning, kemudian ada gambar B berwarna merah,
ada gambar C berwarna hijau dan ada gambar D berwarna biru. Ya, Ibu atau Kakak akan tulis dulu di sini bagian A, B, C, dan D. Nah, sekarang kita sama-sama menghitung berapa luas bidang dari masing-masing A, B, C, dan D yang ada dalam gambar atau buku ini. Mari kita sama-sama. Di situ ada pertanyaan, ada pernyataan. Luas bidang A adalah titik-titik-titik satuan. Jadi mari kita hitung bersama-sama berapa luas bidang A. Ayo kita hitung berapa kotak-kotak atau persegi di dalamnya. Mari hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada berapa luas bidang A? Ada 7. Jadi kita tulis luas bidang A adalah 7 satuan. Kemudian kita pindah ke gambar B. Pertanyaannya yaitu luas bidang B adalah titik-titik-titik satuan. Nah, di situ kita hitung bersama-sama berapa luas bidang B. Ayo mari bersama-sama ikuti Kakak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada berapa luas bidang B? Nah, luas bidang B adalah 10 satuan. Ayo kita isi bersama-sama. 10. Baik. Kemudian kita beralih ke bagian gambar C. Nah, bagian gambar C, pertanyaannya yaitu luas bidang C adalah titik-titik-titik satuan. Jadi, mari hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi, luas bidang C adalah berapa tadi? Ya, ada 6 satuan. Kemudian kita isi lagi. Dan yang terakhir yaitu luas bidang D. Nah, di sini luas bidang D berwarna biru. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, berapa luas bidang D? Nah, luas bidang D adalah 7 satuan. Kemudian kita pindah ke pernyataan berikutnya. Luas yang paling kecil adalah bidang. Mari kita lihat di sini. Berapa luas yang paling kecil? Yaitu luas bidang C, pandai. Ya, kemudian kita pindah ke pernyataan berikutnya yaitu luas yang paling besar adalah bidang bidang B, pandai. Ya, kita lihat mengapa dia dinyatakan dengan luas bidang kecil dan luas bidang yang besar, karena tadi kita sudah menghitung luas bidangnya, kita mendapatkan B itu jumlahnya 10 dan C itu jumlahnya 6. Dan yang terakhir kita pindah ke pernyataan bidang bla 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 dan bla 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 pada gambar memiliki luas yang sama. Nah, manakah bidang yang memiliki luas yang sama? Mari kita perhatikan yang mana. Nah, yaitu luas bidang pada gambar A dan gambar D. Mengapa demikian? Karena jumlah dari bidang tersebut memiliki angka yang sama, pandai.
Jadi A dan juga D itu memiliki luas bidang yang sama. Nah, jadi bagaimana adik-adik? Apakah sudah paham dengan cara menentukan luas suatu bidang menggunakan alat ukur yang tidak baku? Nah, kemudian kita bisa melihat contoh-contoh alat ukur yang tidak baku itu kita bisa menggunakan apa? Nah, yang pertama itu contohnya bisa kita menggunakan sebuah kertas yang berbentuk kotak, bisa juga menggunakan buku, bisa juga menggunakan kardus dan lain sebagainya yang dapat mengukur suatu bidang tersebut hingga kita mengetahui berapa banyak atau berapa luas bidang dari suatu benda. Nah, untuk pertemuan ini, untuk pembelajaran subtema 1 ini saya kira cukup. Nanti kakak akan membagikan tugas yang tadi kalian kerja tentang teks yang teknologi pangan itu, nanti kakak bagikan setelah pembelajaran ini. Kemudian kakak akan beri tugas rumah, tugas bersama orang tua adik di rumah, yaitu kakak minta kalian itu mengukur suatu benda yang apapun di rumah kalian seperti meja atau kursi atau TV ataupun dinding dan lain sebagainya, dan kalian bisa mengukurnya menggunakan pengukur atau alat ukur yang tidak baku seperti tadi contohnya kertas, buku, kardus atau lain sebagainya. Besok pertemuan berikutnya akan kakak nilai, akan kakak lihat bagaimana cara kalian, apakah sudah benar apa tidak, dan kita akan menjelaskannya bersama-sama, kita akan mereviewnya lagi bersama-sama. Nah, saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kakak untuk menjelaskan kepada kalian tentang materi perkembangan teknologi produksi pangan. Apabila kakak memiliki kata-kata yang kurang baik yang dikeluarkan sebelum kakak menjelaskan tadi, kakak mohon maaf. Saya kira ini saja untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.